Bagaimana yufsidu al-khallu. Nah, sebagaimana cuka, diartikannya fa'il dulu ya. Cuka merusak al-asala, manisnya madu. Nah, begitulah gampangnya ya. Nah, gitu. Jadi, kalau kita punya perangai yang buruk, perangai yang buruk itu merusak amal kita. Ya, sebagaimana cuka merusak manisnya madu. Nah, begitu. Nah, di sini rawahu. Nah, Pak Ansori, terima kasih Pak Ansori. Semoga berkah. Rawa ini fi'il madi. Hu-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Lanjut ya. Jadi rawa fi'il madi. Rawanya fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca fa'il. Ya, jadi rawa tadi fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Ya, maka depannya dibaca fa'il. Ya, dibacanya al-askariyu. Al-askariyu. Nah, begitu ya. Cukup dibaca al-askari juga boleh ya, karena ada huruf ilat. Jadi ini rawahul askariyu. Cukup dibaca rawahul askari gitu ya. Jadi askarinya, Imam Askari adalah fa'il dari lafad rawa. Jadi telah meriwayatkannya siapa? Al-Askari. Oke, kita lanjut ya. Satu baris lagi insya Allah. Waruwiya. Nah, ini sama wawunya atop, ruwiya fi'il madi majhul. Ruwiya ini fi'il madi majhul. Maka butuh naibul fa'il. Ini sering ya. Maka naibul fa'ilnya ini kalimat. Nah, ini kalimatnya menjadi naibul fa'il ya. Anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat iktirodiyah. Kalimat sisipan. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya, sebagai khobar anak. Tapi sempurnakan dulu kolanya. Karena kola itu kalau diartikan beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Nah, itu sabdanya itu adalah maqulul qauli, ucapan ya, penyempurna kalimat kola. Ya, maka kalimat di depannya ini sebagai maqulul qauli. Abata, terima kasih ya, semoga berkah. Oke, Fladong 6 ya Ustadz. Tadi nerangin ya versi bahasa Indonesia bagus banget ya. Yang jurmiyahnya tadi karena yang nyimak bukan di pondokan. Iya, itu Pak. Makanya saya ganti dengan bahasa Indonesia ya Pak Fadong ya. Mudah-mudahan lebih dipahami Pak Fadong ya, insya Allah. Ya, makanya ikuti di seriesnya itu ada dari awal ya, dari awal. Nanti saya insya Allah kaji dari awal ya, insya Allah ya. Nanti selingin dalam satu live. Nanti saya selingin deh dari awal ya, kita mempelajarinya insya Allah. Ya, mudah-mudahan ikuti terus ya, insya Allah saya bahas dari awal, insya Allah. Ya. Jadi nanti setiap live, insya Allah mulai besok lah ya, mulai besok live dari awal saya selipkan nahwu sorofnya dari awal. Oke ya, insya Allah. Oke, kita lanjut. Iya, ini Pak Muhammad Dafa ya. Referensinya nggak boleh saya sebutin Pak, karena di TikTok ada etika, tidak boleh menyebutkan. Ya, gitu Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Tadi, jadi kolaknya ini butuh maqlul qauli. Ya. Ini dibaca ahabbu. Ini dibaca ahabbu, ini isim tafdil. Isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Ya, ngambil polanya itu dari aqallu, ahabbu. Ya, asalnya af'alu. Jadi kalau pola af'alu itu isim tafdil. Tapi kalau yang terlihat 3 huruf cukup dibaca aqallu. Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul. Ya, jadi ahabbu. Amin Ustaz.
Oke, Fadong ya. Amin Ustadz. Mudah-mudahan istiqomah nyimak. Makasih Ustadz untuk kaji Nahwu Sorof yang dari awal. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Insya Allah besok, mulai besok saya bahas dari awal ya. Selipin dari awal walaupun hanya berapa menit gitu ya. Oke. Jadi ahabbu ini adalah isim tafdil, dibaca rofa karena sebagai mubtada. Jadi ahabbu maka butuh khobar, butuh mudhof ilaih ya, karena ahabbu tidak pakai tanwin ya, artinya bisa menjadi idofah. Jadi ahabbu ibadi, dibaca ibadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih ya. Jadi ahabbu ibadillahi ta'ala. Nah, baru ini baca ilallahi. Nah, jadi dari sini ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ini baru mubtada ya. Belum ketemu khobarnya. Nah, itu kalau sudah pengembangan, mubtada itu bisa panjang ya. Karena mubtadanya menjadi mudhof. Ya, maka dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya juga bisa menjadi mudhof karena tidak ada al, tidak ada tanwin. Oke, HTTPS, terima kasih. Maka menjadi mudhof, depannya dibaca mudhof ilaih. Depannya lagi kalimat i'tirodiyah. Depannya lagi ilah huruf jar, maka ketemu majrur. Ini masih mubtada, ini bisa sepanjang ini. Ya, makanya tadi ada yang bilang bingung saya memahaminya. Sebetulnya nggak bingung kalau kita jelas satu-satunya ya. Yang penting mubtada itu rofa. Nah ini ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi. Jadi ini pokok kalimatnya. Yang paling cinta gitu kan ya. Yang paling sukai gitu kan. Ibadillahi ta'ala, hamba-hamba Allah ilallahi, oleh Allah begitu ya. Ke Allah itu oleh Allah maksudnya. Jadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Nah itu menjadi pokok kalimat. Adalah. Nah itu. Jadi kalau menuju khobar diartikan adalah. Adalah. Nah khobar itu isim yang rofa. Maka ini dibaca ahsanu. Kenapa dibaca ahsanu? Ini juga isim tafdil. Ya, ahsanu itu isim tafdil. Ya. Khobar yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka ini dibaca khulukon. Kenapa dibaca khulukon? Ini isim, kalau isim setelah isim tafdil dibaca nasab sebagai tamyiz. Nah, kalau ada yang bingung isim tafdil apa sih gitu. Nah, saya kasih tahu ya di sini. Jadi ini namanya isim tafdil ya, saya tulis pakai Indonesia. Nah, ini namanya isim tafdil. Ya, gampangnya gitu. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Bermakna lebih atau maha. Ya. Jadi namanya isim tafdil. Maknanya tuh lebih, maha. Itu rumusnya adalah af'alu. Ini rumusnya. Af'alu. Ya. Jadi kalau ada kata merujuk ya, di pola af'alu namanya isim tafdil. Maka diartikannya lebih. Contoh. Misalkan ada lafaz begini. Nah, ini bacanya apa ini? Ini sesuai kan sama polanya. Akbaru, af'alu. Nah, maka dibaca akbaru. Artinya lebih besar atau maha besar. Nah, itu namanya isim tafdil. Kalau terdiri dari 4 huruf yang kelihatannya. Tapi kalau kelihatannya 3 huruf, maka kita ambil rumusnya aqallu. Nah, gini. Nah, begini. Aqallu. Jadi kalau ada kalimat seperti ini. Nah, ini bacanya jadi ahabbu. Jadi ini namanya isim tafdil.
Jadi ahabbu lebih dicintai gitu. Artinya ada lebihnya, maha. Ya, lebih dicintai. Itu namanya isim tafdil. Nah, kalau isim tafdil ketemu isim, maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Jadi rumusnya, kalau ada isim yang nasab setelah isim tafdil, contoh, misalkan ada lafad ahsanu amala. Nah begini. Ini bacanya isim tafdil, sama kayak ini kan? Nah, maka dibaca ahsanu. Nah, ini isim tafdil. Maka isim di depannya dibaca nasab. Amalan, ini namanya tamyiz. Ya, disingkat begini. Tamyiz. Ahsanu lebih baik. Apanya yang lebih baik? Nah, gitu. Jadi kalau mengartikan tamyiz itu dikasih ini apa namanya pertanyaan. Ahsanu lebih baik. Apanya yang lebih baik? Amalan. Perbuatannya. Amalnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada isim setelah isim tafdil disebut tamyiz. Ini kodenya tak sama mim. Ya, cara mengartikannya sisipkan kata pertanyaan. Ahsanu lebih baik. Apanya? Amalan perbuatannya. Nah, begitu ya. Oke. Sip ya. Paham kan? Nah, itulah isim tafdil. Oke, kita lanjut dikit lagi. Nah, jadi mana tadi? Ini. Jadi ahsanuhum khuluqon. Nah, ini ahsanu ini isim tafdil tadi. Dibaca rofa karena khobar dari ahabbu. Ya. Jadi kalau saya baca ulang, ahabbu mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof, ibadi mudhof ilaih. Tunas, terima kasih Tunas. Ibadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Berarti isim tafdil itu termasuk majid satu ya? Bukan. Bukan majid satu. Kalau majid satu itu adanya di fi'il. Kalau isim enggak. Isim tafdil. Nah gitu ya. Jadi tidak majid satu. Tidak. Ya. Itu pola-pola isim. Jadi kalau mazid itu adanya di fi'il ya. Oke. Sip. Terusin dulu ya. Oke. Ilahnya huruf jar Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Ahsanu khobar. Oke, Pak Umar terima kasih. Semoga barokah Pak Umar. Ahsanu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khuluqon tamyiz dari lafad ahsanu yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Aswad raja parfum. Ya latif, ya latif, ya latif. Oke, apa nih maksudnya? Jadi Rahiman apa Ustadz kalimat i'tirodiyah? Kalimat sisipan Pak. Kalimat i'tirodiyah itu kalimat sisipan. Kalimat yang masuk dalam kalimat. Hasbi Allah, terima kasih ya, semoga barokah. Ya. Jadi kalimat sisipan Pak. Jadi kalimat i'tirodiyah itu kalimat sisipan. Ini ta'ala ini kalimat. Isinya fi'il sama fa'il. Kenapa disebut kalimat i'tirodiyah? Dia kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ini belum selesai kan? Ahabbu ibadillahi ilallahi. Ini baru jadi mubtada. Ujug-ujug ini masuk kalimat. Nah itu. Kalimat di dalam kalimat. Itu namanya kalimat sisipan. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut kalimat i'tirodiyah. Ya, gitu ya. Oke, maka ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai maqulul qauli dari qola. Qola ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah khobar dari anna. Nah, kalau dibaca dari anna, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah naibul fa'il dari ruwiyah.
Gitu ya. Oke. Contohnya kalimat i'tiradiyah Ustaz. Iya, ini contohnya ini. Ta'ala. Jadi kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ta'ala ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ini kalimat fi'il sama fa'il itu sudah disebut kalimat. Dia masuk di dalam kalimat ini yang belum selesai nih. Nah, kita kan lagi membacakan mubtada dan khobar. Ini baru ketemu mubtada dan ini ahsanu khobarnya. Tiba-tiba masuk satu kalimat ini ta'ala. Nah, makanya disebut kalimat i'tiradiyah. Paham nggak? Ya. Nabil, berapa tahun ya kalau pengen bisa baca Arab? Enggak pakai tahun, Mbak Nabil ya. Enggak, insya Allah enggak. Kita pahami aja ya. Ini metode saya insya Allah mudah insya Allah ya. Insya Allah. Enggak tahun Mbak Nabil ya. Yang penting istiqomah. Ya, serius, merasa butuh, itu intinya. Ya. Jadi ta'ala ini kalimat ya. Kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ini kita lagi bahas mubtada khobar. Ini sampai sini. Ahabu mubtadanya, ahsanu khobarnya. Nah, ta'ala ini masuk dalam satu kalimat yang lagi dibahas. Makanya disebut kalimat i'tiradiyah. Apa itu i'tirad? Nah, iya itu. Kalimat sisipan. Dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia ada kan kalimat sisipan? Ya, masih ingat nggak dulu waktu belajar? Waktu di SMA dulu ya, ada kalimat i'tiradiyah. Kok susah banget ya belajar bahasa Arab Gundul untuk orang yang tidak punya basic pesantren? Insya Allah bisa. Ya, walaupun nggak punya basic. Ya, ikuti metode saya ya. Insya Allah mulai besok coba saya bahas dari awal ya. Berapa menit gitu dari awal, nanti kita langsung ke kitab. Ya, ikuti saja. Insya Allah saya bahas ya dari awal. Insya Allah besok ya, sedikit-sedikit. Jadi yang masih awam, yang awal, insya Allah saya bahas di situ. Ya, nanti coba klik nanti di seriesnya gitu. Ya. Di seriesnya insya Allah. Oke, cukup hari ini. Ya, ini artikan dulu ya. Jadi, ahabbu ibadallah, ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi. Jadi, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ahsanuhum khuluqan. Jadi, ahsanu yang paling baik di antara mereka, apanya? Khuluqan, perangainya. Jadi hamba Allah yang paling Allah cintai itu adalah yang paling baik perangainya. Gitu. Ustaz, di kampung saya udah jarang banget, hampir nggak ada yang baca kitab kuning dijelasin per kata. Nah itu Pak. Makanya saya muncul untuk menjelaskannya, mudah-mudahan manfaat. Ya, ikuti insya Allah. Ikuti ngaji di TikTok ya, ngalap barokah gitu kan. Mudah-mudahan. Bu Nani Malik, oke. Assalamualaikum, ketinggalan Pak Yai, Masya Allah. Bu Nani dari mana Bu? Masya Allah. Ini udah akhir Bu. Ya, Ustadz kok ibadillahi bukan ibadallahi? Ya, kenapa dibacanya ibadillahi? Karena ahabunya jadi mubtada wa huwa mudhof. Maka ibadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer Bu. Ya. Ngejar, makanya dibaca ibadi. Wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, ikuti idofahnya. Insya Allah itu ada di seri, sudah ada ya idofah. Bagaimana cara mengenali idofah. Oke, nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan ulang. Nanti boleh disimak di seriesnya. Insya Allah mulai besok saya coba bahas dari awal ya. Insya Allah. Oke, kita artikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala su'dada lisai il khuluki. Ya. Dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang buruk perangainya. Gitu. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, su'ul khuluki, seburuk-buruk perangai atau buruknya perangai itu, boleh begitu, adalah su'mun, tercela.
Wasirorukum, dan seburuk-buruk di antara kalian, aswa'ukum khulukon, yang paling buruk di antara kalian perangainya. Gitu. Rawahu, telah meriwayatkannya siapa? Al-Khotibu, Imam Khotib. Waruwiyah, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal khuluqa as-sayyi'a, sesungguhnya akhlak, ya, sesungguhnya perangai yang buruk, gitu ya, lebih enak perangai. Sesungguhnya perangai yang buruk adalah yufsidu, dia akan merusak al-amala, terhadap amal. Kama, sebagaimana yufsidu al-khallu, cuka merusak al-asala, manisnya madu. Ya, rawahu, telah meriwayatkannya Al-Askari, Imam Al-Askar, gitu. Terus waruwiya, dan telah diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ahabbu ibadillahi ta'ala. Bunda Ratna, terima kasih. Ilallahi, paling dicintai hamba Allah oleh Allah adalah ahsanuhum, yang paling baik di antara mereka, khulukon, perangainya. Nah, baru di sini dibacain ya, tadi belumnya. Rawanya fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. At-Tabraniyu fa'il yang dirofakan dengan domah. Rawahu, telah meriwayatkannya At-Tabraniyu, Imam At-Tabrani. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan semoga difahamkan oleh Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Gak disimpulkan Ustaz, diluruskan maksudnya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk, perangai yang buruk, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Karena ini lannya lanafilil jinsi. Kalau lanafilil jinsi itu artinya nol. Nol itu tidak ada. Dia tidak akan menempati kemuliaan sampai kapanpun. Selagi dia masih berperangai buruk. Ditempatkan dimanapun dia hina. Gitu. Itu maknanya. Karena ini lannya nafilil jinsi. Begitu. Makanya Nabi itu diperintahkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu realisasi dari keimanan. Makanya Quran menyebutnya alladzina amanu, pasti dilanjut wa amilus solihati. Gitu. Seseorang disebut beriman kalau perangainya baik. Itu satu paket, wawonya atof. Alladzina amanu wa amilus solihat, itu wawonya atof. Jadi satu paket. Seseorang disebut beriman bila perangainya baik. Makanya di sini disebutkan la su'dada lisayil khuluqi. Tidak ada tempat kemuliaan. Tidak akan mendapat kemuliaan. Siapa? Lisayil khuluqi. Bagi orang yang berperangai buruk. Dimanapun dia berada, tidak ada kemuliaan menjadi miliknya. Itu maknanya. Nah gitu ya Pak ya. Oke, itu ringkasannya Pak. Meluruskan dari maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Masya Allah. Oke Mbak Ana, sirorukum, apa artinya Ustaz? Seburuk-buruk di antara kalian, gitu Mbak. Ya Mbak Ana ya. Jadi siroru itu seburuk-buruk di antara kalian, begitu ya. Tadi mana sirorunya? Ini, siroru. Oke, seburuk-buruk di antara kalian adalah aswa'ukum khulukon. Yang paling buruk di antara kalian, khulukon, perangainya. Kita tutup dulu hari ini dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya.